Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membicarakan pada kesempatan hari ini satu topik yang menjadi perhatian bagi setiap muslim untuk dapat menjalankan hidupnya supaya dapat mengarahkan kepada jalan yang benar. Setiap muslim tidak akan mungkin dapat melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan Islamnya dengan benar kecuali dia harus mengetahui permasalahan ini. Apakah permasalahan tersebut? Yaitu al-istiqamah. Secara bahasa al-istiqamah adalah sikap adil, moderat, dan mengikuti jalan. Adapun secara istilah, istiqamah bermaksud yaitu seseorang yang kemudian melaksanakan di dalam hidupnya kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepadanya berupa ketaatan-ketaatan dan meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarangnya. Dengan demikian, dia akan berusaha untuk menjadikan hidupnya sesuai dengan jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para anbiya, oleh para siddiqin, oleh para syuhada, dan oleh para salihin. Mereka itulah yang akan selalu mendapatkan karunia nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan manusia sekarang ini, kadang-kadang mereka berjalan ekstrim. Ini pun tidak dibenarkan. Ada pula yang sangat kendor sekali. Itu pun tidak dibenarkan oleh Islam. Yang dibenarkan kepada kita, hendaklah kita menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasia kenapa kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kenapa kita minta jalan yang lurus? Karena memang di sana banyak sekali jalan-jalan lain yang mengarahkan manusia ke arah jalan yang tersesat. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang kau berikan kepada mereka yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran lain, dalam Al-Quran ayat lain, yaitu Allah menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah jalan orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Itulah sebaik-baik teman, itulah sebaik-baik mereka yang telah menjalankan hidupnya dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Tetapi mereka yang tidak mendapatkan petunjuk,
mereka yang tidak mendapatkan jalan yang benar, itulah mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berlindung dari Allah jangan dijadikan termasuk kelompok itu. Di mana kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim. Jangan engkau jadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang dimurkai olehmu. Siapa mereka? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka yang dimurkai oleh Allah itu adalah al-Yahud. Mereka itulah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak mengamalkannya. Sebaliknya, waladhdallin, ya Allah jangan kamu jadikan kami seperti orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Rasulullah SAW menjelaskan mereka adalah orang-orang Nasara. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka mau beramal kebajikan tetapi mereka melaksanakannya tanpa dasar ilmu. Akhirnya mereka tersesat. Karenanya para ulama kita di antaranya Imam Ibn Sirin, Imam Malik rahimahumullah, mereka menyatakan man fasada min ulama'ina falahu shibhun minal yahud. Siapa yang rusak dari ulama-ulama kita, ada padanya cirinya orang Yahudi. Wa man fasada min ubbadina falahu shibhun minan nasara. Apabila ada ahli-ahli ibadah yang kemudian melaksanakan ibadahnya dengan cara yang salah, tidak mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, tidak mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka termasuk orang yang tersesat. Karenanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang selalu berpegang kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kita akan selalu komitmen untuk terus belajar, mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita komitmen menjalankannya sedapat mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Kalian hendaklah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga karena itu sekalian, seorang muslim hendaknya dia selalu mustaqim. Karena terlalu banyak sekarang jalan-jalan ke arah yang menyimpang. Kita di Indonesia merasakan betapa bahwa tanah kita sangat subur. Semua yang ditanam akan tumbuh. Demikian pula ajaran-ajaran yang tersesat sekaligus ditanamkan di sini, tumbuh di mana-mana. Kalau sampai kita tidak mendapatkan ajaran Islam yang benar, betapa ruginya kita di dunia, apalagi di akhirat kelak. Karenanya kita perlu untuk mempelajari Islam yang benar, Islam yang mustaqim. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang sangat banyak itu, yang kesemuanya mengarahkan kepada jalan yang tidak betul, jalan yang tidak benar, bahkan mengarahkan kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kita diperingatkan oleh Allah yang supaya kita betul-betul mengikuti jalan yang benar. Itulah jalan istiqamah, itulah jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu mereka yang berjalan dengan garis yang benar ini akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat umpamanya pada surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Di antaranya Allah menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Allah katakan, mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah dalam hidupnya. Mereka berjalan dengan jalan yang benar, mengikuti jalannya Islam. Allah katakan tidak perlu kalian merasa sedih, tidak perlu kalian merasa takut. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap masa-masa lalu yang mungkin kita penuh dengan masa yang gelap, masa yang hitam. Maka kalau kita sadar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pintu taubat terbuka terus kepada kita selama napas belum di kerongkongan. Karena itu sekalian, orang yang istiqamah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan merasa sedih. Sedih terhadap yang lalu. Ya, tidak juga mungkin dia akan merasa takut. Yaitu takut terhadap apa? Takut terhadap masa depan. Ini yang tidak akan dimiliki oleh seorang mukmin. Dia tidak pernah sedih terhadap masa lalu dan tidak akan pernah takut terhadap masa depan. Dia akan tatap masa depan dengan penuh keceriaan. Tidak mungkin seorang mukmin terkena stres karena memikirkan masa depan. Karena masa depan itu bukan pada bagian-bagian yang sangat hina,
di dunia ini, tetapi masa depan kita, apakah kita menjadi orang yang berbahagia di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam, ataukah akan menjadi orang yang merugi di dunia ataupun di akhiratnya. Karena itu saudara sekalian, kita perlu untuk melakukan istiqamah di dalam melaksanakan syariat Allah. Tidak perlu terlalu ekstrim, tidak terlalu perlu untuk kemudian kedor, tetapi kita terus berjalan sesuai dengan arah yang benar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak istiqamah. Di mana saat Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Fadl bin Abbas untuk mengambilkan batu-batu kerikil guna untuk melempar jumrat. Kemudian diambilkanlah oleh Fadl batu-batu kecil sebesar jagung. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seperti inilah kalian kuperintahkan untuk melempar jumrat itu. Kemudian Rasulullah menyatakan, iyyakum wal ghulu fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Kalian hati-hati, wahai umatku, jangan kalian berlebihan. Sesungguhnya berlebihan itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kita lihat bagaimana umat Muhammad SAW. Apakah sebagian mereka istiqamah atau tidak? Kita dapatkan sebagian umat Muhammad SAW tidak istiqamah. Kenapa demikian? Mereka tidak lagi mengikuti jejak Nabi untuk melempar jumrat dengan batu-batu kecil. Kita lihat umat Muhammad ketika mereka melempar jumrat. Ada yang melempar pakai batu besar, ada yang mereka pakai payung, ada yang melempar pakai sandal, ada yang melempar dengan berbagai macam bentuk yang akibatnya tidak jarang kemudian lepas daripada jumrat, kena kepala orang pada bocor yang kemudian merugikan saudara-saudaranya sendiri. Ini satu bentuk contoh bahwa orang yang tidak istiqamah mengikuti jejak Rasulullah SAW, akibatnya justru malah buruk, bukan hanya dirinya, bahkan kepada orang lain. Dia sudah tidak mengikuti sunnah Nabi, dia juga merugikan orang lain. Makanya Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang istiqamah itu Allah akan turunkan malaikat yang akan melindungi mereka, menjaga mereka. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sekalian, pada ayat surat Fussilat 30-32 ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa mereka yang menyatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan turunkan malaikat kepada mereka untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka, bahkan untuk selalu mengatakan kepada mereka, tidak perlu kalian sedih. Sedih terhadap apa? Masa lalu. Tidak pula kalian perlu takut. Takut terhadap apa? Terhadap masa depan. Kita hidup tidak akan mungkin lepas daripada itu. Imma kita memikirkan masa lalu, kalau kemudian masa itu kosong, kemudian masa itu rusak, kita akan menjadi orang yang sedih. Itu tidak perlu. Karena kita kalau rusak masa lalu kita bertobat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Menyadari atas segala kelemahan-kelemahan tadi. Tetapi juga ke masa depan, kita akan menatap dengan penuh keceriaan. Karena kita telah bergantung kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada dunia yang fana ini. Itulah sekalian nilai daripada istiqamah. Kalau kita betul-betul memahaminya dengan benar. Sekalian, perhatikan apa pernyataan para ulama tentang istiqamah ini. Sebelum saya menyebutkan tentang apa pernyataan para ulama, perhatikan apa yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan satu masalah. Minta nasihat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Maka kemudian Rasulullah SAW menasihati Sufyan dengan satu ungkapan. Antu'mina billahi thumma istaqim. Ada di sini riwayat Imam Muslim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah dalam hidupmu. Satu ungkapan yang pendek tetapi sangat padat. Marilah kita lihat sekarang apa penjelasan para ulama tentang istiqamah ini. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa kalau kamu istiqamah maknanya alla tusyrik billahi syai'ah. Kalau kamu istiqamah artinya kamu tidak menyekutukan Allah SWT.
Orang yang istiqamah tidak akan mungkin minta-minta kepada kuburan. Orang yang istiqamah tidak akan mungkin datang ke dukun-dukun. Orang istiqamah tidak akan menggantungkan kepada keris. Orang yang istiqamah tidak akan menggantungkan kepada cincin. Tetapi seluruh gantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang istiqamah di dalam bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Al-istiqamatu an tastaqimu 'alal amri wan nahi wa la targhaw anhu raghal tha'lab." Kalau kamu mau istiqamah, maka hendaknya kamu selalu jujur dengan diri kamu untuk selalu menaati perintah Allah. Untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sekaligus kamu tidak boleh berbuat seperti musang yang berubah-ubah sikapnya. Seorang muslim, dia akan istiqamah tetap. Ya, tidak. Dia selalu moderat. Tidak bengkok kanan, tidak bengkok kiri, tetapi dia selalu ke arah jalan yang tengah. Sementara Uthman bin Affan menjelaskan bahwa al-istiqamah hiya al-ikhlas. Istiqamah itu artinya adalah ikhlas sebagai satu titik yang terpenting dalam kehidupan manusia. Apa artinya amal banyak kalau tidak disertai ikhlas kepada Allah SWT? Sementara Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan definisi istiqamah, al-istiqamatu ada'ul fara'id. Beliau mengatakan, kalau kamu mengerti arti istiqamah, berarti kamu menjalankan perintah-perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada kamu. Adapun Ibnu Abbas meringkaskan dari semua itu, beliau menyatakan al-istiqamah ala thalathati adrub. Istiqamah itu pada hakikatnya terdapat pada 3 hal. Terdapat pada 3 hal. Yang pertama istiqamatul lisan, wa istiqamatul janan, wa istiqamatul nafs. Adapun bagian pertama dari istiqamah yaitu istiqamatul lisan. Dengan apa kita istiqamah dengan lisan kita? Yaitu dengan kalimatus syahadah. Seorang yang tahu betul makna kalimatus syahadah, enggak mungkin mulutnya akan berbohong. Enggak mungkin mulutnya akan menipu orang. Enggak mungkin dia akan menyalahi janji. Enggak mungkin mulutnya akan menyakiti orang. Oleh karenanya, orang yang istiqamah lisannya, dia akan selalu hiasi lisannya dengan kalimatus syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah orang yang istiqamah lisannya. Berapa banyak orang yang masuk neraka karena lisannya. Dan berapa banyak peperangan karena lisan. Berapa banyak hancurnya keluarga karena lisan. Karena itu, seorang muslim perlu untuk menjaga lisannya. Sehingga dia istiqamah terhadap lisannya. Maka tidak keluar dari mulutnya kecuali yang hak. Tidak ada keluar dari mulutnya kecuali sesuatu yang manis. Yang enak didengar oleh telinga dan dirasakan oleh hati. Adapun yang kedua, istiqamah yang kedua adalah istiqamatul janan. Dengan apa kita mempunyai istiqamah dalam hati kita? Yaitu istiqamah dengan sidqul iradah. Niatnya benar. Untuk apa kita datang ke pengajian? Kalau tidak karena Allah, arti kedatangan kita tidak berarti apa-apa di sisi Allah SWT. Kalau kita datang ke pengajian untuk Allah, itu akan berarti. Kalau kita datang hanya sebatas untuk kumpul-kumpul, ketemu kawan, maka kita hanya sebatas dapat ketemu kumpul kawan itu. Tetapi kalau sampai kita datang karena Allah, apapun yang kita lakukan selama karena Allah, maka sesungguhnya amalan itu akan tetap menjadi amalan kebaikan kita. Adapun yang ketiga, yaitu istiqamatul nafs. Istiqamah terhadap jiwa diri kita ini. Terhadap badan kita ini. Dengan apa kita melakukannya? Yaitu bifi'l ta'at wal ibadah. Dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kalau memang benar bentuknya ibadah itu kepada Allah, akan melahirkan ketaatan-ketaatan kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang yang kita hargai. Seorang istri taat kepada suami, seorang anak taat kepada orang tuanya, dan seterusnya. Karenanya, ini harus dibangun terus, supaya lahir seorang muslim yang istiqamah dalam hidupnya. Tidak hanya sebatas waktu sholat dia istiqamah, di luar sholat dia korupsi umpamanya. Tidak, dia istiqamah di masjid, dia istiqamah juga di rumahnya. Dia istiqamah juga di masyarakatnya. Bahkan ketika dia diangkat menjadi pemimpin, betul-betul dia istiqamah, sehingga tidak mengecewakan sekian banyak manusia. Berapa banyak sekarang pemimpin kita yang dielu-elukan dulunya oleh masyarakat, tetapi berikutnya setelah mendapatkan jabatan tidak istiqamah terhadap ucapannya, terhadap perbuatannya,
terhadap janji-janjinya. Ini semua menunjukkan bahwa istiqamah telah luntur dari orang tersebut. Karena itu saudara sekalian, saya akan menyebutkan poin-poin penting untuk membangun istiqamah ini. Sebab kalau sampai hidup kita tidak istiqamah, itulah hakikatnya Anda melihat kenyataan orang-orang yang kemudian hidupnya penuh dengan goyangan-goyangan, goncangan-goncangan, bahkan tidak jarang mereka yang stres, kemudian mereka tidak jarang yang kemudian bisa gila. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang perlu kita lakukan supaya hidup kita istiqamah? Mengikuti jalan Allah SWT dan jalannya Rasulullah SAW. Yaitu menjaga kesalehan diri, zahir maupun batin. Seorang mukmin hendaknya batinnya lebih bagus daripada zahirnya. Adapun orang munafik, penampilannya bagus, tetapi batinnya bobrok. Itu indikasi orang munafik. Tapi orang mukmin tidak. Minimal sama antara batin dan zahir. Bahkan orang mukmin itu akan lebih disukai oleh Allah SWT. Seperti dalam riwayat Imam Muslim, innallaha yuhibbu min ibadihi at-taqiyyal ghaniyal khafi. Allah itu mencintai hambanya, dia bertakwa, dia kaya, dia juga orang yang menyembunyikan amal salehnya. Tidak ditunjuk-tunjukkan sama orang. Inilah sebenarnya kenyataan daripada kehidupan seorang muslim yang istiqamah. Dia sembunyikan amal salehnya. Ya. Indikasi orang mukmin seperti itu. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan, idza saratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Kalau sampai kamu merasa senang kalau berbuat kebaikan dan kamu merasa sedih kalau berbuat suatu kesalahan atau berbuat dosa, saat kamu mempunyai jiwa seperti itu, kamu adalah orang mukmin. Namun demikian, perasaan ini sudah banyak hilang dari kaum muslimin. Nah, bagaimana menumbuhkan ini supaya kita saleh zahirnya, saleh juga batinnya? Yang kedua, bagaimana supaya kita istiqamah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang berarti menegakkan sunnah. Mengikuti jamaahnya sahabat radhiyallahu anhum. Bukan menyalahi sunnah, bukan menyalahi para sahabat. Sebab banyak orang salah paham terhadap pengertian ahli sunnah wal jamaah ini. Ahli sunnah wal jamaah adalah generasi awal. Sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi ketiga. Mereka itulah yang disebut dengan salaful ummah yang harus kita ikuti jejak mereka. Kemudian yang ketiga, al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu di dalam segala hal usahakan untuk bersikap tengah-tengah moderat. Seperti saya sebutkan tadi, tidak ekstrim, hulu, tidak juga kendor. Ya, makanya seorang muslim haruslah berusaha untuk bersikap tengah-tengah. Adapun yang keempat, orang yang akan nampak dalam dirinya istiqamah, dia melahirkan husnul khuluq. Suatu sikap akhlak yang mulia. Imam Sufyan ats-Tsauri menyebutkan bahwa husnul khuluq itu ada 3 indikasinya. Beliau menyebutkan yang pertama apa? Badlun nada. Berikan yang terbaik untuk orang lain. Ini akhlak yang paling baik. Usahakan membantu orang lain. Mengutamakan orang lain. Kalau kamu tidak mampu membantu orang lain, lakukan yang kedua, kaful adza. Jangan merepotkan orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Kalau Anda punya 2 posisi akhlak yang mulia ini, cukup bagi Anda untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Adapun yang ketiga, wa basyashatul wajah. Ketemu orang manis, senyum. Sehingga orang merasa dengan senyumnya itu sudah suatu ibadah. Dengan senyumnya itu orang merasa tenteram jiwanya. Jangan cemberut kalau lihat orang, ya. Ini menunjukkan orang itu akhlaknya tidak baik. Mungkin dia punya masalah, kita tidak tahu. Tetapi usahakan, meskipun kita punya masalah, ketika kita ketemu sama orang, usahakan muka manis itu kita nampak dalam muka kita. Sebab apa? Bahwa bermuka manis dengan saudara kita itu adalah sedekah. Karena itu bernilai ibadah. Sehingga akhlak yang mulia itu akan nampak pada diri seorang muslim yang istiqamah. Selain itu, dia akan nampak tawadhu, tidak sombong. Tawadhu itu bukan berarti orang yang jalannya dempe-dempe begitu. Tawadhu itu artinya menghargai orang lain, bahkan menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Apa arti kita? Dibanding fulan. Mereka adalah orang-orang yang begitu tinggi akhlaknya. Kita perlu punya sikap tawadhu, sehingga kita tidak selalu menyombongkan diri, mengangkat diri. Na'udzubillahi min dzalik. Itu indikasi orang yang sombong. Dan hakikat sombong kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran
dan meremehkan orang. Seorang istiqamah tidak mempunyai sikap seperti itu. Dan karenanya dia juga punya sikap malu, dia punya sikap kasih sayang, dia punya sikap sabar, dia punya sikap menghargai orang-orang yang pantas untuk dihargai. Nah, saudara sekalian, hal yang terpenting dari apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana kita menjaga istiqamah dan jangan dirusak oleh bagian-bagian yang dapat merusak keutuhan istiqamah. Di antara yang dapat merusak, taruhlah contoh. Apa yang dapat merusak istiqamah lisan? Apabila orang sudah mulai senang ghibah, membicarakan aibnya orang lain, sudah mulai senang mengadu domba, sudah mulai mencela orang lain, sudah mulai berbohong, saat itu orang ini sudah ada badannya hal-hal yang dapat merusak istiqamah lisannya. Apalagi kalau sudah sampai senang, kalau melakukan suatu perdebatan, merasa menang. Karena agama bukan menang-menangan, tetapi bagaimana kita mencapai kebenaran itu sendiri. Kemudian, sekalian, hal yang dapat menjaga keutuhan istiqamah kita, hendaknya memilih kawan yang baik. Berapa banyak orang yang rusak karena kawannya. Anda kalau ingin tahu siapa teman Anda, jangan dilihat teman Anda itu, lihat siapa kawan-kawannya. Kalau Anda mengetahui siapa kawannya, Anda akan tahu pasti bagaimana kualitasnya orang itu. Maka kawan menjadi suatu bentuk penentu juga bagi kualitas istiqamah kita. Seorang yang istiqamah dalam dirinya akan membawa pengaruh kepada kawan-kawannya supaya kawan-kawannya juga istiqamah. Akan membawa pengaruh istiqamah itu ke dalam rumahnya sehingga tidak jarang orang yang istiqamah itu dapat merubah satu keluarga yang tadinya bejat menjadi baik. Kita melihat banyak kenyataan di masyarakat. Ada anak-anak yang tadinya nggak ngerti apa-apa, dia belajar pengajian sana, dia belajar kepada ulama sana, dia banyak membaca buku, maka kemudian dia menjadi orang yang soleh, salat berjamaah, menghormati orang tua, kemudian dia banyak baca Al-Quran, tahu-tahu kemudian dia berubah menjadi orang yang baik betul. Dengan kebaikannya, ibunya terharu sehingga berubah ibunya, bapaknya terharu sehingga berubah bapaknya, saudara-saudaranya terharu berubah menjadi keluarga yang penuh dengan kesalehan gara-gara satu anak. Kita makanya penting untuk membangun kepribadian kita supaya istiqamah, membangun kawan-kawan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang baik, yang istiqamah tadi itu tidak ubahnya seperti orang yang menjual minyak wangi. Coba Anda kalau bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, kalau nggak dapat minyak wanginya, dapat baunya. Untungnya orang yang apa? Bergaul dengan orang yang baik, yang istiqamah itu. Coba kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak baik, ya, seperti orang tukang pandai, nggak dapat apinya, ya dapat percikannya. Itulah kalau kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Karenanya sekalian perlu kita membangun nilai baik ini. Termasuk jangan lupa anak-anak di sekolahan. Karena sekarang ini terlalu banyak tawuran. Terlalu banyak dekadensi moral di tingkat anak-anak sekolah. Ini semuanya karena kurangnya contoh dari para guru. Kurangnya perhatian daripada orang tuanya. Karena pendidikan tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolahan. Dan sekolahan pun sekarang banyak tidak memberikan contoh yang baik. Karenanya kita, para penanggung jawab kita, para ulama kita, para orang tua kita, para guru, harus bekerja sama untuk menanggulangi kebejatan-kebejatan yang terjadi di masyarakat supaya mereka menjadi orang-orang yang istiqomah dalam hidupnya. Termasuk diantaranya mass media. Kalau sampai pemerintah membiarkan kenyataan mass media yang begitu bebas, yang hanya melahirkan media-media yang porno, media-media yang merusak, ini termasuk akan mempercepat proses kerusakan daripada generasi berikutnya. Kita generasinya sudah banyak rusak, generasi berikutnya lebih rusak lagi. Dan berapa banyak kerusakan disebabkan karena mass media itu. Nah, karenanya sekalian, mass media juga mereka harus diupayakan untuk berubah sehingga kemudian menampilkan acara-acara, program-program yang membangun bukan merusak. Terus terang saja, kita ini melihat kalau sampai ada 1.000 orang yang membangun, taruhlah satu gedung yang bagus dibangun oleh 1.000 orang. Saya yakin dengan satu orang dan dalam waktu yang tidak lama akan hancur semua itu, bisa dihancurkan satu orang. Ini kalau 1.000 orang memperbaiki, satu merusak. Bagaimana sekarang yang merusak 1.000 orang, yang memperbaiki cuma satu orang?
Apa jadinya? Ya. Pengajian diadakan seminggu sekali. Setiap hari berapa jam anak-anak itu ditampilkan acara-acara di televisi, acara-acara di mass media, baik elektronik maupun cetak, yang menunjukkan auratnya, yang kata-katanya jorok, yang menunjukkan berantem satu sama lain. Apa jadinya masyarakat kita? Kalau sampai kebaikan cuma satu, dirusak sekian banyak alat-alat perusak itu. Karenanya sekalian, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kita akan memintai pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah hal-hal yang penting untuk kita ingatkan, bagaimana supaya kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah hakikat orang yang beruntung, sukses yang luar biasa. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.